Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di tugas wawasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramansyah dengan NIM 151862404 dan rekan saya. Saya dari Sabaga Saputra dengan NIM 151862409. Kami dari Prodi Rekayasa Rekayasa Keselamatan Keselamatan Kebakaran. Wait a minute. Who are you? Gue pengen nanya sama lu. Lu udah nonton film Hitch belum? Udah dong, Beneran? bener. Itu film seru banget. Itu tuh film ngajarin kita gimana sih cara kita menjadi seorang guru yang baik dan benar untuk murid-muridnya. Gue setuju banget. Cocok gak sih sama mata kuliah kita, wawasan pendidikan? Betul, Kita bahas sekarang aja kali ya. gas. Jadi, film ini tuh dibintangi oleh Raina Mukherjee yang disutradarai oleh Siddharth P. Malhotra pada tahun 2018, tepatnya diterbitkan oleh negara India. Betul banget. Si Raina Mukherjee ini sebagai Naina Mathur, yaitu guru yang ada di film tersebut. Dia punya sindrom yang namanya itu sindrom Tourette, teman-teman. Yang bikin dia suka cegukan ataupun mengeluarkan suara yang tiba-tiba. Tapi Apa tapinya tuh? dia mempunyai mimpi. Dia mempunyai mimpi untuk menjadi seorang guru. Cuma, atau sayangnya, karena kondisi yang keterbatasannya itu, dia sudah melamar di banyak sekolah. Atau apply di beberapa sekolah. Ya. Cuman dia ditolak karena keterbatasannya. Tapi akhirnya dia dapat kesempatan ngajar di sekolah. Yang namanya itu sekolahnya Said Notker. Tapi di kelas yang notabene itu ya kelas paling bandel sih. Mau tau nggak kelas berapa? Kelas 9F. Ih, bener banget, masih apa lu ya? Apa? Kebetulan yang tadi diperagakan oleh rekan saya itu biasa yang disebut oleh sindrom atau sindrom Tourette. Lanjut ke ceritanya lagi, jadi kelas 9F ini dia mempunyai atau yang isinya itu anak-anak dari lingkungan yang sulit. Ya. Tapi dari lingkungan yang sulit itu, disitulah mereka memulai perjuangannya dan disitulah perjuangan mereka dimulai. Jadi menurut lo nih, Ya, apa sih yang paling kuat dari sisi pendidikannya? menurut gue nih, Ya betul. kalau menurut gue ya, yang paling kuat dari sisi pendidikannya itu semangat inklusifnya. Kalau gue boleh tahu apa sih inklusif itu? Semangat inklusifnya itu ya, langsung kayak gini kan maksudnya. Boleh banget. Bu Naina Mathur ini mengajarkan siswa 9F-nya ini yang beranggotakan 14 orang ini gak mau ninggalin satupun. Dan siswanya ini ya, kalau berangkat sekolah, mereka selalu barengan. Gak pernah ditinggalin satupun. Asli. Walaupun Bu Naina sendiri ini mempunyai keterbatasan, tapi keterbatasannya itu malah jadi motivasi buat murid-muridnya, teman-teman. Di situ berarti gue kayak atau dulu itu gue suka banget sama cara Bu Nena Mathur ini deketin si murid-muridnya itu. Jadi gak pakai cara marah-marah. Ya, nah, Di situ Bu Nena kayak coba mengerti lah latar belakang dari murid-muridnya dulu. Berarti kayak lo tahu di bagian yang pengambilan rapot. oh iya, gue ingat yang kata si guru lainnya ini orang tuanya pada datang ya kan. Tuh. Sedangkan di kelasnya Bu Nena 9F ini kosong, gak ada yang datang sama sekali. Betul banget. Di situ Bu Nena Mathur ini bisa dibilang merasakan kayak kok kelas saya kosong, sedangkan kelas-kelas yang lain didatangi oleh orang tua dan murid-muridnya untuk mengambil rapot. Nah disinilah aksi heroik yang dilakukan oleh Bu Nena Mathur itu ya, heroik ya, gue akui si heroik juga. Jadi Bu Nena Mathur ini mendatangi si murid-muridnya ini untuk mendatangi ke rumah-rumahnya. Iya benar. Bu Nena ini pengen lihat gimana sih kondisi atau latar belakang dari murid-muridnya ini.
di situ Bu Naina melihat muridnya yang sedang bekerja di bengkel, di pasar, atau bahkan ada yang sedang mengantri air untuk keluarganya. Berjudi juga ada. Bahkan berjudi pun juga ada. Jadi di situ Bu Naina mencoba mengerti latar belakang dulu. Itu kerasa banget kan. Nah, awalnya ini para siswa 9F ini gak pernah merasa dihargai oleh guru lain. Sedangkan saat Bu Naina yang mengajar, mereka pelan-pelan mulai ada rasa percaya sama Bu Naina. Salut gua Bu Naina. Berarti ini kayak nyambung banget nggak sih sama konsep pendidikan humanistik? Benar, iya, Iya. benar, nyambung banget, nyambung. Jadi seorang guru atau si guru ini tuh nggak cuma mengajar aja. Ya. Jadi Bu Naina juga ngebangun gimana sih cara ngebangun antar siswanya ini. Ya. Satu lagi nih, dia tuh ngasih kesempatan para siswa 9F ini. Karena Bu Naina ini percaya bahwa siswa 9F ini mempunyai potensi, tinggal dikasih ruang untuk berkembang, teman-teman. Oh ya, gue pengen nanya nih Indra sama lu, Apa tuh? adegan di film ini nih, film ini, adegan favorit itu yang mana? Bagian mana? Adegan yang bisa gue bilang yang favorit lah. Iya. Itu waktu mereka ikut lomba. Oh, iya. Jadi di situ si kelas 9F ini bisa dibilang menang atau menjuarai lah di perlombaan itu. Itu bisa dibilang menjadi bukti kalau anak-anak kan bisa bisa dikatakan buangan ini juga bisa berprestasi. Gue juga suka tuh bagian itu tuh. Apalagi karena waktu guru-guru lain itu kayak mulai sadar kalau pembelajaran Bu Naina ini sangat efektif banget. Apalagi nih yang ada pas waktu Bu Naina ngajar di outdoor. Nah, Sampai ada anak kelas 9A yang dibilang kelas berprestasi lah ya. ya, Iri sama pembelajaran Bu Naina. gokil sih. Gokil ya. Gokil banget itu. Di situ kayak bener lah. Dan itu nunjukin kalau pentingnya gimana sih nyesuaiin metode mengajar sama karakter muridnya. Dan gue juga ada adegan favorit gue lagi. Apa tuh? Di akhir film. Oke, film. Gue lupa. Jadi di akhir film itu ketika si Bu Naina Matir ini meninggalkan sekolahnya. Oh, ya, gue inget nih. Jadi di situ para siswa menunjukkan rasa sayangnya untuk menggambarkan ikatan emosional yang kuat antara guru dan murid. Yang ada mereka pada datang masih bunga ya kan? Betul banget. Itu sedih banget. Itu sedih, bro. Gue juga sedih sih. Gue juga sedih di situ. Jadi pada intinya lah, Ya. si film Hitchki ini ngajarin kita buat gak gampang ngejudge orang dari luarnya aja. Karena kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang mereka bawa ke dalam kelas. Siap. Bener banget itu, bener banget. Dan buat kita nih yang lagi belajar buat jadi guru ya, buat belajar. Film ini tuh semacam alarm pengingat gak sih? Betul banget. Alarm pengingat bahwa jadi guru itu nggak cukup cuma ngasih materi sama nilai. Itu nggak cukup kan? Nah, sekarang mah. Tapi soal hati, soal Empati dan usaha buat ngerti murid kita satu persatu. betul, Pak. Dan yang kerennya lagi dari Bu Naina itu bukan Apa cuma dia pintar atau berani aja nih, Tapi apa? tapi dia nggak pernah nyerah. Bahkan saat semua orang ngeremehin dia, dia percaya bahwa setiap anak itu bisa berubah Asalkan murid-muridnya ini juga ada keinginan mau berubah, teman-teman. Nah, itu penting banget kita sebagai calon pendidik harus siap buat terus belajar dan beradaptasi. Kadang-kadang tuh bukan muridnya nih yang salah, tapi apa? Tapi cara kita ngajar yang kurang pas. Kayak kita ngajar ke muridnya ini tuh memaksakan harus satu pelajaran ini bisa. Itu salah banget ya. Salah banget. Jadi semoga aja lah nanti kita kelak ya menjadi seorang guru kayak Bu Naina nih, yang sabar, kreatif dan inspiratif. Yang nggak cuma dilihat sebagai pengajar aja, tapi sebagai pendamping tumbuhnya karakter anak-anak. Amin banget deh. Gua amin paling serius deh kalau dapat guru kayak Bu Naina. Gitu. Oke deh. Itu aja ya obrolan kita tentang film Hitchki. Makasih banget yang udah nyimak dari awal sampai akhir itu, kita makasih banget ya sih.
Ya, makasih Semoga banget. ada yang bisa diambil Ya. dan inspirasi teman-teman juga. Sampai ketemu di tugas berikutnya ya. See you.